Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dalam acara atau program kita The Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kami berdoa dan kami berharap program The Voice of Hope, Suara Pengharapan benar-benar memberikan pengharapan bagi kita di tengah dunia yang hilang harapan, yang selalu tidak pasti dengan berbagai pertanyaan dan pergumulan. Dan kiranya suara pengharapan yang berdasarkan pada kesaksian kitab suci sekali lagi sungguh menolong dan menopang saudara-saudara semua. Marilah kita berdoa dalam iman kepada Tuhan Yesus sebelum kita memulai program Suara Pengharapan The Voice of Hope saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran dan kuasa sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi suara pengharapan bagi kami. Di dalam Engkau kami menemukan hidup yang sesungguhnya. Di dalam firman-Mu kami menemukan pengharapan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam The Voice of Hope, Suara Pengharapan saat ini kita membahas tema terakhir di bulan Februari, bulan penuh kasih sayang dalam bahasa kasih Allah. Dan dua ayat firman Tuhan akan menolong kita semua. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memulai refleksi dalam The Voice of Hope malam ini dengan sebuah kisah seperti ini. Pada satu waktu berkumpullah di sebuah ruangan para penulis-penulis hebat, orang-orang yang sangat mantap dalam kecakapan menuliskan sesuatu, dan tulisan-tulisan mereka sangat hebat. Mereka berkumpul di situ, tiba-tiba masuk seorang yang bernama G.K. Chesterton. Chesterton masuk di situ dan bicara, apa yang sedang kalian tulis? Lalu mereka katakan, kira-kira apa sih yang menjadi keunikan dari kekristenan? Masing-masing orang mulai menuliskan esainya, catatan-catatannya soal keunikan kekristenan. G.K. Chesterton dengan sangat lantang mengatakan, jawabannya sangat sederhana. Keunikan kekristenan adalah anugerah atau kasih karunia. Ini luar biasa, sebuah pernyataan yang sangat jitu tentang inti dari kekristenan. Sebagaimana yang disampaikan Yesus ketika ia bercakap-cakap dengan seorang pemimpin agama Farisi, Nikodemus, dalam dua ayat yang kita baca tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus Kristus telah dianugerahkan bagi kita semua, supaya kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata kepada Nikodemus soal Allah yang mengasihi dunia, karena itu ia datang ke dalam dunia menyelamatkan mereka. Percakapan ini terjadi karena bagi seorang Farisi, pemimpin agama seperti Nikodemus, keselamatan itu didapatkan dari usaha keras manusia, melakukan aturan ini dan itu untuk menyenangkan Allah, sehingga mereka terjebak dalam sebuah legalisme, aturan-aturan kaku yang membuat orang begitu taat pada Allah, tapi kehilangan sukacita, kehilangan sesuatu yang disebut semangat dalam melayani Allah, karena orang yang terjebak dalam aturan-aturan yang baku. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, untuk mengerti soal kasih Allah, itu dimulai dari Allah sendiri. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu untuk membuat Allah mengasihi dia, tetapi Yesus sebagai anak Allah yang tunggal mengatakan, Allah turun tangan, Allah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai pribadi yang luar biasa, hebat, dahsyat, juru selamat untuk menebus saudara dan saya sebagai anugerah, hadiah terbesar bagi dunia yang malang ini. Karena itu saudara, kalau bicara soal tema kita bahasa kasih Allah, itu bicara soal hati Allah. Yesus Kristus diutus Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk memberitahukan kepada saudara dan saya, untuk menunjukkan kepada saudara dan saya apa itu kasih yang sesungguhnya. Karena sebelum Yesus Kristus datang, orang menilai tentang Allah dengan cara dan gaya pandangnya sendiri. Catatan-catatan perjanjian lama menunjukkan bahwa manusia di bawah kolong langit ini, para nabi-nabi hebat, bahkan raja-raja yang berganti dalam dinasti Israel yang jatuh bangun, tidak bisa menunjukkan bahwa mereka mampu mempengaruhi Allah untuk mengasihi mereka.
atau tidak bisa menunjukkan bahwa dengan budi baik, dengan jasa baik mereka mampu menarik anugerah Allah bagi mereka. Tidak mungkin, dan sampai kapanpun tidak bisa. Karena itu Yesus, inkarnasi Allah yang menjadi manusia, harus hadir untuk menunjukkan bahwa hanya karena anugerah dari sorga, hanya karena Allah berbelas kasih kepada saudara dan saya, Yesus Kristus diutus ke dalam dunia ini. Dan ini menjadi sebuah berita pengharapan bagi orang-orang, bagi saudara kita semua yang malang, yang sungguh merasa hidup itu seperti telur di ujung tanduk. Karena tantangan hidup yang berat, kita kehilangan harapan, kita kehilangan iman, bahkan lebih baik mengakhiri kehidupan ini. Catatan Yesus kepada Nikodemus yang menjadi berita anugerah bagi kita, menjadi jawaban terbesar bahwa manusia, kita semua membutuhkan kasih Allah. Tanpa kasih Allah, tak mungkin saudara dan saya mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena itu sebuah lagu lama, lagu rohani lama. Kalau bukan kasih, kering lautan, burung tak berkicau, langit tak berbintang. Kalau bukan kasih, sorga tiada yang kurasa. Kalau bukan kasih, kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin dunia ini masih terjaga sampai hari ini. Kalau saja Allah pasang harga tinggi untuk menunjukkan siapa dirinya dan tidak berbelas kasih pada dunia di mana saudara dan saya tinggal, tak mungkin ada sorga, tak mungkin burung masih berkicau, tak mungkin matahari masih bersinar. Saya suka pernyataan iman dari pemazmur Daud dalam Mazmur 103. Allah kita tidak selamanya ia menuntut, tidak untuk selamanya ia mendendam, tapi setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikian besar kasih setia Tuhan pada kita. Dan Yesus menunjukkan siapa itu Allah. Kita berpikir Allah itu begitu jauh, tidak akan tersentuh dan tidak punya empati dengan penderitaan manusia dalam ajaran deisme. Tapi Yesus datang kasih tunjuk Allah masuk ke dalam dunia ini, bahkan dalam diri Yesus mengambil tempat yang paling rendah. Dia lahir di kandang Bethlehem, dibaringkan di dalam palungan dan lampin membungkusnya. Bahkan setelah ia dewasa, ketika melayani, Yesus mengatakan, sebagai pemilik sorga dan dunia ini, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia bahkan tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Sebagai Allah menjadi manusia, Yesus kasih tunjuk bagaimana ia merendahkan diri, melakukan tugas seorang julos atau budak untuk membasuh kaki para murid, untuk menyatakan kepada dunia ini Allah begitu hebat mencintai saudara dan saya. Karena itu tidak ada alasan menunjuk jari ke sorga dan mengatakan dia hanya Allah yang duduk, melihat, mendengar, dan tidak punya perasaan terhadap derita manusia ini. Tidak. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, bahkan dunia yang membenci dia, dunia yang mengasihi dia. Yesus mendoakan dalam catatan minggu sengsara, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau menunjukkan kepada kita, lebih daripada ingin saudara dan saya binasa karena dosa dan kejahatan, kita menginginkan sebuah pertobatan, sebuah pemulihan hidup yang dapat dicapai bukan karena usaha saudara dan saya, tetapi karena ketergantungan kita pada kasih Allah. Dan Injil, catatan Injil menunjukkan kepada kita, mereka datang kepada Kristus yang berdosa, yang cacat moral, yang diusir dari masyarakat, yang dianggap sebagai manusia-manusia yang sudah tidak lagi berguna, sampah masyarakat. Ketika mereka datang kepada Kristus dan mohon belas kasih, mohon anugerahnya, kehidupan mereka diubahkan. Saudara melihat dalam Injil tidak ada manusia yang tidak bisa diubah oleh Tuhan, apapun dosa mereka. Orang-orang seperti Zakeus yang dianggap sebagai penjilat pada penjajah Romawi, manusia yang lebih mementingkan materi, mementingkan nafsu keserakahan daripada kasih itu sendiri. Uang sebagai sesuatu yang paling penting dalam hidup, diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang bersuka cita ketika menerima Yesus di rumahnya. Keselamatan datang pada dia.
perempuan di sumur Yakub yang hampir berkali-kali kawin, karena itu memuaskan hasratnya sebagai seorang perempuan yang merasa kosong dengan hidup. Bertemu dengan Yesus, lebih tepat ditemukan oleh Yesus di sumur Yakub, dan Yesus menceritakan tentang air hidup, bagaimana Yesus mengubahkan perempuan Samaria itu, dan bagaimana ia menjadi penginjil pertama di dunia. Perempuan-perempuan lain seperti Sirofenisia, perempuan Kanaan, seperti Yairus, membuat Yesus kagum bahwa anugerahnya menarik banyak orang. Karena itu, kalau kita bicara soal bahasa kasih Allah, kita bicara soal hati Allah. Kalau kita setia, surat Timotius mengatakan Allah setia. Kalau kita tidak setia, bahkan Allah tetap setia. Tapi kalau kita menyangkal Dia, Allah menyangkal kita. Artinya Allah tak mungkin menyangkali dirinya yang adalah penuh dengan kasih setia. Karena Dia lebih rindu saudara dan saya selamat, saudara saya dipulihkan, dirangkul dalam anugerahnya, dan bukannya binasa. Dan berita Yohanes 3:16 menjadi berita klasik bagi dunia yang rapuh, dunia yang kehilangan arah, yang membutuhkan seseorang, lebih tepat juru selamat, untuk menyatakan kepastian bahwa ia masih diingat oleh Allah, masih punya the second chance, kesempatan kedua untuk menjadi manusia baik. Yesus Kristus menjaminnya, supaya setiap orang percaya kepada Kristus, atau lebih tepat mempercayakan diri kepada Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kita juga dalam minggu-minggu sengsara. Ini bagus untuk merenungkan bahwa mengapa Yesus menderita, dan bagaimana kasih yang besar menutupi banyak sekali dosa. Itu hanya mau menyatakan kepada saudara dan saya betapa kita ini berharga dan penting di hadapannya. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara yang terkasih, bayangkan saja kalau ayah Allah itu hanya seorang diktator, seorang otoriter yang tidak pernah mengenal belas kasihan, seperti Adolf Hitler, atau seperti Kaisar Nero, pribadi-pribadi yang mengalami kegilaan karena kekuasaan, yang hanya lebih suka untuk menghakimi dan melihat kebinasaan kita. Kita bayangkan dunia macam apa? Dunia macam apa akan saudara dan saya tinggali saat ini? Pasti dunia yang kacau, dunia yang benar-benar hancur lebur. Tapi kita bersyukur, ribuan tahun dunia ini berjalan sejak Yesus Kristus lahir, sejak Yesus Kristus melayani di tengah dunia ini. Dan itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah lebih rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya daripada melihat kita binasa. Allah tidak mengutus Yesus Kristus untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dirinya. Kembali pada kisah Injil, pada kehidupan Yesus. Ketika Yesus memberitakan soal kerajaan surga, ketika Yesus memberitakan soal jalan keselamatan, ketika Yesus menceritakan soal Bapa di sorga yang menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat, Yesus menunjukkan siapa itu Allah yang sesungguhnya. Bulu kuduk kita merinding, kita sangat terharu, karena Dia yang paling baik, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, digantungkan di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dipakukan sebagai orang yang terkutuk di atas kayu salib. Dan saudara lihat dalam posisi seperti itu, bahkan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagi seorang penjahat yang menghina Dia, kalau Kau Mesias, coba Kau buat miracle, buat mujizat sekarang, Kau turunkan dirimu dan saya, supaya saya percaya kepadamu. Dengan iba, dengan belas kasih, kedua penjahat yang pada awal mulanya menghina Yesus, dengan tatapan mata belas kasihan, Yesus melihat mereka, sehingga pada akhirnya salah satu penjahat merasa ada yang tidak benar dengan dirinya. Kejahatannya menamparnya kembali karena dia melihat di tengahnya ada seorang yang tulus hati, yang luar biasa, bahkan di hadapan mata bijinya berdoa bagi para musuhnya. Tentu dia ini tidak sama seperti saya dan temannya di samping. Maka dia ini pasti anak Allah. Dia ini Allah. Dan itu dia berkata, Yesus, apabila Kau datang dalam kerajaan kelak, ingatlah aku. Apa jawaban Yesus? Beberapa waktu yang lalu mereka mencemooh Dia.
termasuk penjahat ini menghina dan menista dia. Tapi tidak ada nada penghakiman, justru belas kasihan. Dikatakan bahwa hari ini kau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saya pikir kalau kita mau berefleksi dengan jujur, apakah ada catatan Injil, catatan sejarah dunia yang mau mengabarkan tentang seorang yang lebih hebat daripada Yesus dalam soal mengasihi dan memulihkan manusia? Tidak pernah ada. Karena sampai ia menutup mata, Yesus Kristus menunjukkan ia lebih ingin menyelamatkan manusia berdosa, termasuk saudara dan saya, daripada menginginkan kita hancur dan binasa. Dan itulah mengapa dalam refleksi The Voice of Hope malam ini, dengan tema besar bahasa kasih Allah, kita mau merenungkan kembali soal siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang menunjukkan kasih dalam diri Tuhan Yesus, dan kasih yang sama yang dia ingin saudara dan saya wujudkan dalam hidup ini. Ketika saudara dan saya dikasihi oleh Allah, yang kita perbuat adalah kita akan lebih banyak mengasihi. Ketika saudara dan saya mengerti bahwa dosa kita diampuni, kita diberikan kesempatan baru untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup benar, mengasihi, maka kita pasti akan melakukannya dengan sangat terpuji, dengan tulus hati bagi orang-orang di sekitar kita. Kami berdoa dan kita berdoa, kiranya bahasa kasih Allah menjadi bahasa kasih kita semua. Karena dunia yang rapuh, dunia yang terluka, dunia yang hilang arah di tengah tantangan 2023 yang berat, membutuhkan sentuhan kasih Allah. Dan kiranya kasih itu ada juga dalam diri saudara dan saya. Tuhan memberkati kita dalam refleksi The Voice of Hope saat ini. Tuhan sungguh menjadi suara pengharapan bagi kita. Di dalam Dia ada pengharapan sejati, karena Yesus Kristus bicara soal bahasa kasih Allah. Tuhan memberkati. Salam.